Nah, lagi di dalam contoh money management forex, metode money management, di sini manajemen ya itu harus berani ya, berapa sih risiko yang dapat untuk dipastikan ya, yang harus dilepas atau risiko yang dijaminkan ya, atau risiko yang sebagai pertaruhan ya. Yang artinya di sini risiko yang loss gitu. Artinya berapa yang ingin diambil dalam trading, misalkan risikonya 2% kan gitu. Risikonya 3%. Jadi di sini manajemen forex berani kalau mau rugi 3%, kalau untung rugi 3%. Gitu. Nah, jangan yang pertama tentukan dulu jumlah ya, yang lossnya gitu, maksimal yang sanggup ya, diterima ya. Kemudian diambil contoh misalkan 2% per trading ya. Jika terjadi loss 3 kali berturut-turut dia akan mengalami kerugian ya sebesar 6%. Dan apabila trading keempat bersangkutan mengalami profit, maka risk and reward 1:3 akan menghapus semua loss kita yang telah terjadi tadi kan gitu. Misalkan dana yang dimiliki itu sebesar $1.000 dalam akun trading dengan risiko 2% per trading, artinya setiap posisi trading harus mematok stop loss ya maksimal 2%. Ingat, apa itu stop loss? Adalah patokan besarnya tingkat kerugian yang akan terjadi ya. Serta misalkan stop loss maksimal setara $20 dan target profit setara dengan $60 sebagai gambaran kasar saja, karena pada prakteknya sangat diperlukan untuk mempertimbangkan margin dan leverage. Jadi ini contoh ini kan sebagai gambaran kasar ya, tapi dalam prakteknya ya tentunya manajemen forex dia akan mempertimbangkan adanya marginnya dan leverage-nya ya. Namun ya, untuk diketahui bahwa inti daripada manajemen forex itu bukan ya dari manajemen tadi ya, bukan profit yang paling diutamakan. Jadi profit itu kemudian adalah yang diutamakan adalah pengukuran risiko yang perlu didahulukan. Nah, sementara untuk profit itu akan ya mengikuti dengan sendirinya dengan menerapkan risk berbanding reward ya. Misalkan tadi risikonya 3 kali kan gitu ya. Nah, dapat reward sekali sudah terpenuhi. Misal kita bisa menyesuaikan level take profitnya berapa kan gitu. Yang ketiga lebih besar dari ukuran jarak stop loss kan ya. Berarti dia untuk profit berapa gitu. Nah, kemudian asset and liability committee ya, atau dikenal dengan ALMA, Asset Liability Management. Di mana Asset Liability Management ini adalah tugasnya mengelola neraca dalam perbankan dalam usaha untuk mengoptimalkan struktur neraca dan sedemikian rupa sehingga diperoleh laba yang maksimal dan sekaligus membatasi risiko sekecil mungkin. Jadi misalkan asetnya berapa. Nah ini untuk seluruhan hasilnya ini kalau di total itu nilai dikatakan bagus ya, misalkan current rasionya misalkan CR-nya ya itu 8%. Proses planning, organizing, activating, controlling untuk mendapatkan penetapan kebijakan bidang pengelolaan, permodalan, pemupukan dana dan penggunaan dana. Kemudian neraca adalah catatan laporan keuangan. Nah, untuk lebih ini ya lebih jelasnya, untuk
asset liability kita bahas untuk pertemuan minggu depan, dan inilah yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat kita pahami, anak-anak dapat memahami, dan untuk menambah pengetahuan silakan ulang-ulang dan buat pertanyaan sendiri. Buatlah contoh-contoh pertanyaan, kemudian harus banyak berlatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.